Sah, selalu ada hikmah. Balik lagi di acara kesayangan kita ini dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Kak Yova ya. Kak Yova, terus pernah katanya ketika akhirnya kambuh itu suara Kak Yova juga jadi kayak berubah gitu ya. Iya, benar. Itu maksudnya karena apa? Teriak-teriak gitu, terus orang tua cerita, keluarga cerita, gimana ceritanya tuh? Jadi pas itu udah di fase kehilangan kendali atas diriku sendiri, udah nggak bisa mikir. Pokoknya kasarnya tuh kayak orang gila aja gitu. Teriak-teriak, histeria, terus juga ngomongnya tuh udah ngelantur, nggak bisa diajak ngobrol. Bahkan pas ditanya nama kamu siapa? Terus katanya, aku jawabnya Anto gitu. Anto gitu. Mungkin Kenapa Anto? aku juga nggak ngerti gitu. Makanya dulu mungkin keluarga salah kira kena gangguan jin karena udah separah tadi itu. Iya, makanya di Rukia. Dan waktu itu mah belum obat-obatan medis dan itu rumah sakit belum ya? Belum. Titik baliknya akhirnya gimana nih? Sampai ke pribadi yang sekarang, dari yang seperti itu, apa barangkali ada kejadian luar biasa ke turning point-nya apa? Oke. Jadi turning point-nya adalah setelah aku dirawat di rumah sakit jiwa, sempet SMA tuh nggak masuk sekolah kan, panjang gitu. Dan akhirnya aku belajar buat perjuangin PTN. Aku belajar PTN. dan aku juga dapat obat ya. Jadi medikasinya tuh udah bagus banget, minum obat, terapi juga, kontrol rutin tiap bulan, terus sambil belajar juga karena memang dari awal tuh aku punya prestasi dan aku tahu aku bisa. Makanya aku juga sampai masuk Universitas Indonesia. Masuk UI ya. Dan emang dari awal suka belajar juga. Emang suka bukan belajar. Bukan yang males, bukan yang gimana. Sebenarnya males iya. tapi pas mau masuk UI itu aku langsung semangat banget. Jadi meskipun ketika bipolar itu sesekali down. Kalau down itu sampai ngerasa kayak rendah diri juga nggak sih? Aku tidak layak hidup, aku bukan siapa-siapa, mendingan aku mati aja. Betul, jadi kalau bipolar tuh ada dua fase, satu manic, kalau lagi seneng, happy banget. Seneng banget ya? Berlebih banget sampai nggak bisa tidur biasanya karena terlalu banyak ide di kepala. Terus kalau lagi depresi, itu kebalikannya, depresinya parah banget sampai rasanya tuh berat badannya bertambah 100 kilo karena pengennya di kasur aja, tiduran Seimbang aja. Seimbang nggak tapi munculnya? Atau lebih sering down ya daripada happy bangetnya? Kebetulan aku bipolar yang fasenya kan ada dua tipe bipolar ya. Aku tuh di tipe yang unspecified, jadi nggak tahu lebih banyak depresinya atau lebih banyak maniknya. Jadi gabung dan itu yang bikin sulit karena bisa tiba-tiba happy banget, bisa tiba-tiba depresi banget. Berarti ada orang bipolar yang benar-benar dia seneng aja terus gitu juga, ada gitu juga ya? Lebih sering euforianya? Ada, itu bipolar tipe 1. Kalau gitu juga ya, tipe 2 lebih banyak depresi. Dan setelah akhirnya masuk juga beres, terus UI udah nggak kambuh-kambuh lagi juga, udah stabil gitu ya istilahnya. Sekarang bahkan menjadi pejuang mental health, mendirikan organisasi yang namanya Pasti ID. Ceritain dong ini organisasinya. Oke, jadi Pasti ID itu adalah sebuah komunitas yang aku dirikan karena aku memiliki visi untuk mematahkan stigma kesehatan mental di Indonesia. Jadi dari awal kisahku, aku kan udah dapat banyak banget stigma dari keluarga. Pertama langsung dibawa ke Rukia, terus justru dapat penanganan yang gak manusiawi. Terus pas masuk RSC juga teman-teman ngejauh karena ngiranya ngapain deket-deket pasien RSC gitu, orang gila gitu. Terus pas masuk UI akhirnya dikasih kesempatan sama dosen buat bikin project tentang kesehatan mental, makanya aku bawa komunitas Pasti ID, patahkan stigma kesehatan mental Indonesia tuh untuk menginspirasi teman-teman juga di luar sana biar bisa berjuang seperti aku gitu. Masya Allah. Dan akhirnya udah membawa nyampe keliling berapa tempat nih, Masya Allah. Alhamdulillah udah sampai Qatar dan udah Rusia juga. Tuh. Gitu. Kalau Qatar itu cuman transit umroh. Ini udah nyampe bicara di sana. Ini bahkan udah nyampe Rusia juga. Di mana Moskow-nya? Di Kazan. Kazan itu salah satu negara bagian di Rusia dan itu negara Islam. Oke, khusus Islamnya ya. Dan akhirnya di Instagramnya juga banyak konten tentang itu tuh. Nah ini idenya udah ada tim juga, atau setiap kali kepikiran apa, udah aja rekam terus posting, atau bahkan dijadwal. 2 hari sekali harus posting misalkan gitu.
kebetulan karena bipolar ngikutin mood aku banget sih. Oke ya. Dan Betul, Tandi. nggak punya tim, jadi ya semuanya aku bikin sendiri dengan ide sendiri. Masya Allah, ya alhamdulillah. Ini kau juga pengen tanya lagi lebih lanjut pemirsa, karena selain perjuangan untuk tadi ya, masalah kejiwaan, juga kalau tadi sempat lihat cek Instagramnya ada perjuangan untuk berhijabnya nih, ini Masya Allah. Ini juga harus, karena gitu di luar sana banyak, nggak apa-apa aku sholat, udah yang penting nanti hijabnya lepas lagi. Nah kita bakal tanya-tanya juga, kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Aku ngerasa, kok aku sedosa ini tapi Allah baik banget sama aku.